Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Lewat peristiwa penting ini, kita diingatkan kembali bagaimana 2000 tahun yang lalu Yesus sudah bangkit dan Yesus naik ke surga. Pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita beribadah bersama-sama, biar ibadah ini juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita siapkan hati dan kita buka ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini, kesempatan yang baik di mana Tuhan memberikan kepada kami Tuhan sekali lagi kesempatan untuk kami boleh beribadah ya Bapa. Biarlah lewat ibadah pagi ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau hadir memberkati setiap kami pagi ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami siapkan hati kami untuk pagi yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saat yang indah ini, mari kita mau datang saat kita berhadapan dengan Tuhan. Kita mau membawa sepenuhnya kehidupan kita fokus hanya kepada Tuhan. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku ya Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan.
sangat terindah adalah saat kami berhadapan dengan-Mu Tuhan. Di saat kami boleh menikmati setiap kasih-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan, kami siap diberkati lebih, dan kami siap memuliakan nama Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kami percaya semuanya hari ini merasa penuh dengan sukacita. Karena hanya Allah sumber kuat kita, Allah sumber kekuatan kita, Allah yang memberikan sepenuhnya berkat di atas kita. Mari kita bersorak-sorai menari bagi Tuhan. Hanya Allah yang milik kita di surga. Satu-satunya Allah yang selalu ada dalam hidup kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Mari kita mau menari buat Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yeay, mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mempersembahkan puji-pujian kita kepada Allah. Saat ini mari kita mau persiapkan hati kita, hidup kita untuk kita diisi dengan firman-Nya. Biarlah firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan dan senantiasa membentuk setiap kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih seperti apa yang Tuhan ingini. Karena Tuhan tak pernah meninggalkan kita dan firman-Nya selalu bersama dengan kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah.
Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sekali lagi kita tunduk kepala sama-sama. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima pesan firman Tuhan dengan berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan yang begitu indah, yang begitu berharga, yang Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh bersekutu, beribadah bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, bersama-sama dengan anggota keluarga kami. Berkati ibadah kami, berkati persekutuan kami ini, dan firman yang akan kami dengar juga Tuhan berkati. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Untuk mendasari pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita akan membaca Alkitab kita sama-sama yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita garis bawahi dulu di ayat yang kedua bagian B. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Terjemahan lainnya menyebutkan demikian. Kalau bukan demikian halnya, tentu ku katakan kepada kalian dengan terus terang. Kalau kita membaca Alkitab Bapak Ibu Saudaraku sekalian, terutama riwayat kehidupan dan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus dalam keempat kitab Injil, maka kita menemukan satu kenyataan, satu realita bahwa Kristus berterus terang tentang dua hal penting. Yang pertama, Kristus berterus terang di awal kepada para pengikutnya, kepada semua orang yang mau menjadi muridnya, bahwa kalau mereka mau menjadi murid Kristus, kalau mereka mau menjadi pengikut Kristus, mereka harus membayar harganya. Mereka harus siap sedia berkorban. Dan itu dicatat di banyak bagian di dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus dalam keempat kitab Injil. Sejak awal Yesus Kristus sudah ngomong apa adanya, ngomong pahitnya. Yesus tidak mengumbar janji kosong, tidak ngomong manis. Ayo ikut aku, kalau kamu ikut aku nanti kamu akan dijauhkan dari masalah kehidupan. Hidupmu akan enak-enak saja, kalau kamu sakit pasti kamu sembuh. Kalau kamu punya masalah keuangan, masalah keluarga, nanti akan ditolong sama Tuhan. Ya pokoknya hidupmu baik-baik lah. Kamu gak perlu harus menderita. Tidak demikian. Kalau dibandingkan dengan ajaran-ajaran nabi palsu, memang banyak seperti itu. Mereka lebih banyak menawarkan damai sejahtera palsu, kebahagiaan palsu. Tapi Kristus tidak mengajarkan demikian. Justru dalam penderitaan, konsekuensi mengiringi Tuhan tersebut, orang Kristen menemukan kebahagiaan yang sejati. Itu yang kita perlu pahami, bahwa Yesus Kristus sudah ngomong sejak awal. Misalnya Yesus Kristus mengatakan bahwa kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 10 ayat 22. Yesus sudah ngomong, kalau kamu mau ikut aku, mau jadi muridku, kamu harus siap-siap dibenci oleh semua orang.
karena namaku. Kalau kamu bertahan sampai akhir, kamu selamat. Nah, catat baik-baik, garis bawahi baik-baik di sana. Dibenci karena namaku. Dibenci karena nama Tuhan. Karena melakukan kebenaran. Bukan karena melakukan keonaran. Dibenci karena nama Tuhan. Bukan karena kita mempertahankan sifat-sifat dan kebiasaan buruk yang membuat orang lain tidak betah sama kita, tidak suka sama kita. Contoh misalnya karena sifat pelit atau sifat kikir kita, orang jadi gak suka sama kita, gak senang sama kita, benci sama kita. Atau karena sifat kita yang sombong, angkuh, suka merendahkan orang, sinis, kasar, galak, sehingga orang tidak suka sama kita, benci sama kita. Kan ada ya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau misalnya kita lagi ngumpul, ada orang masuk gitu ya, orang itu bisa bikin suasananya jadi seneng. Kita seneng orang itu datang, atau sebaliknya, dia datang, bubar. Kenapa? Karena kehadirannya tidak disukai. Karena waktu dia hadir dalam kelompok tersebut, kelompok yang tadinya asik, yang tadinya rame, yang tadinya enak, jadi gak enak gara-gara dia. Jadi saya harus memastikan juga Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau misalnya saya itu dibenci orang, dijauhi orang, dihindari orang, bahkan oleh orang-orang yang dalam lingkaran terdekat saya, keluarga atau jemaat, saya juga harus evaluasi, koreksi diri, apakah memang karena sifat-sifat buruk saya sehingga orang benci sama saya, atau murni karena nama Tuhan yang saya beritakan. Saya pernah satu kali waktu saya jadi youth pastor, selesai saya berkhotbah, selesai ibadah, ada seorang datang kepada saya. Dia panggil saya, ajak ngomong, dibilang begini, "Kakak, adik saya sekarang gak mau lagi ke gereja. Dia benci sama kakak." Loh, apa salah saya? Saya bilang, apakah saya buat satu kesalahan sehingga adikmu membenci saya? Enggak, dia merasa tersinggung. Dia merasa kalau kakak khotbah itu adik saya terus yang disindir. Nah, itu contohnya. Ya sebagai seorang pemberita firman, sebagai seorang hamba Tuhan, ya kita murni memberitakan firman. Apa yang Roh Kudus gerakkan, apa yang kita sudah persiapkan, itu yang kita sampaikan. Tidak ada maksud untuk menyindir atau melukai siapapun. Kalau firman melukai kita, ya respon kita juga penting. Ada orang-orang yang menurut Alkitab yang disebut sebagai orang bijak dan orang bodoh. Kalau orang bijak dengar firman, dengar teguran, dengar nasihat, ya dia berubah. Dia merenung dulu, dia mikir, kemudian dia berubah. Dia menjadi pribadi yang lebih baik dan bahkan berterima kasih sama orang yang memberikan nasihat firman tersebut. Tapi ada juga orang yang dengar firman, dengar nasihat, ya bukan merenung, bukan berubah, tersinggung dan marah. Nah, saya nggak tahu saudara tipe yang mana. Jadi saudaraku sekalian, kita juga harus memeriksa diri kita. Apakah kita dibenci karena nama Tuhan, melakukan kebenaran, atau karena sifat-sifat buruk kita yang tidak mau kita ubah sehingga orang nggak betah sama kita. Yesus Kristus juga mengatakan, mengingatkan kepada orang-orang yang mau jadi muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Harus mau menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri adalah menyangkal ego, menyangkal keinginan dan kepentingan diri sendiri, karena itu tidak selaras, tidak sesuai dengan kepentingan kerajaan Allah, tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Contoh misalnya, ego kita disentuh, ego kita disinggung, kemudian kita marah. Kita ingin marah, kita ingin membalas,
bukan karena kita melihat ketidakadilan, dosa, tetapi karena semata-mata ego kita yang kesentuh. Waktu kita mau praktek menyangkal diri, berarti ketika kita bergumul, kita menyelaraskan dengan firman Tuhan, kita sadar, oh itu cuman karena keinginan saya, ego saya, bukan karena kehendak Allah. Karena ada juga marah yang sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya kita lihat anak kita salah, kita tegur, ya itu harus. Kalau anak kita salah kemudian kita nggak tegur, kita nggak marahi, justru kita salah. Ya saudaraku sekalian. Contoh lain misalnya kita punya duit banyak, kita mau hambur-hamburin untuk memuaskan ya hawa nafsu kita. Kita berpikir itu uang-uang saya kok, hasil kerja keras saya kok. Lalu firman Tuhan mengingatkan kita, nilai-nilai kebenaran mengingatkan kita, kita kemudian meninggalkan keinginan tersebut, mengurungkan keinginan tersebut. Nah itu bentuk menyangkal diri juga. Ya saudaraku sekalian, ada satu kali seorang jemaat cerita bahwa ya dia bilang kalaupun saya mau beli tas mahal, saya mau pakai uang saya untuk hal-hal yang lain itu bisa saja, untuk beli baju-baju mahal, sepatu yang mahal, tapi dia lebih memilih menggunakan uang tersebut untuk menolong orang yang miskin, membantu orang kekurangan. Dan itu salah satu bentuk praktek sangkal diri seorang murid Kristus itu yang hebat. Ya, bukan orang hebat kalau kita bisa pakai barang-barang branded, kita bisa pakai baju yang mahal, ya itu biasa aja sih menurut saya. Ya saudaraku sekalian, orang hebat tuh kalau dia sebenarnya bisa pakai barang mahal, barang branded, tapi dia memilih hidup sederhana demi bisa menolong banyak orang, demi bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, menurut saya itu orang yang hebat ya saudaraku sekalian. Kemudian praktek memikul salib setiap hari. Nah, memikul salib ini apa? Memikul salib ini bicara tentang kesediaan kita menderita, diperlakukan dengan tidak baik, dengan buruk, demi kesetiaan kita kepada Injil, kebenaran atau kepada Kristus. Ya karena kesetiaan kita kepada Kristus, karena pengabdian kita kepada Kristus, kita rela diperlakukan buruk, kita dihina, kita dibilang kurang asik lah, ketinggalan zaman lah. Kita dihindari, dijauhi karena kita gak mau melakukan yang mereka lakukan, yang berhubungan dengan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, ketika kita melakukannya demi kesetiaan kita kepada Kristus, itu namanya sudah memikul salib. Tiap orang salibnya beda-beda, saudaraku sekalian. Dan kita rela, kita sukacita malah. Karena kita anggap penderitaan seperti itu kasih karunia. Orang kalau bisa menderita, diizinkan menderita karena melayani Tuhan, itu kasih karunia saudaraku sekalian. Tapi kalau menderitanya karena kita buat salah, digebukin orang, maling digebukin orang, ya lain. Ya beda itu. Karena kalau ada orang yang sedikit menderita karena pelayanan kemudian dia mundur, ya gak ada orang mau pelayanan, karena pelayanan itu memang identik dengan penderitaan, pengorbanan. Dan semua itu diperhitungkan sama Tuhan di keabadian, saudaraku sekalian. Nah, itu yang harus kita mengerti. Sama seperti misalnya kalau kita kerja. Kita kerja kan demi kita dapat gaji, demi kita tidak dipecat, demi kita ya dipromosikan. Kita rela menderita, dimaki-maki sama atasan, suruh ngelembur sampai pagi. Udah begitu dalam kondisi pandemi seperti ini suruh masuk kerja, bertaruh nyawa, ya siap. Kenapa? Ya demi materi, demi uang, demi anak istri bisa makan. Apa bedanya dengan yang satu ini? Ini bos kita selama kita di dunia ini yang bisa menggaji kita, memberi makan kita di dunia ini. Ini bos segala bos yang menentukan hidup dan mati kita, yang juga menentukan kita nanti di keabadian bersama dengan dia atau tidak. Saudaraku sekalian, kenapa kalau untuk kekekalan, untuk pengabdian kita kepada Tuhan, kita begitu rapuh, kita gak juga mati-matian. Kita tersinggung sedikit dalam pelayanan kita mundur. Kita gak berani berkorban. Kenapa?
kita harus bertanya juga, jangan-jangan kita belum mengerti arti memikul salib setiap hari. Dan Tuhan juga mengatakan jalan yang ditempuh sebagai murid Kristus itu jalan yang sempit. Saking sempitnya jalan itu, kita gak bisa bawa beban apapun. Dosa dan segala kebiasaan buruk kita gak bisa bawa. Saudaraku sekalian, Yesus mengatakan kalau kita setia sampai akhir, kita bertahan sampai akhir walaupun dibenci, walaupun harus menderita karena kebenaran, kita akan dipermuliakan. Di mana? Nanti ketika kita sudah selesai pekerjaan kita di dunia ini, di keabadian. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus tadi dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tuhan Yesus mengatakan dan memulai kalimatnya dengan jangan gelisah, percayalah kepada Allah. Tuhan Yesus mengatakan agar murid-muridnya jangan gelisah, jangan takut, percayalah kepada Allah. Bukan berarti Tuhan mengatakan demikian seolah-olah bahwa nanti gak akan terjadi masalah, gak akan mengalami hal-hal buruk. Jadi gak usah takut, kamu gak akan mengalami hal-hal buruk. Percaya sama Tuhan deh, kamu gak akan mengalami hal-hal yang sifatnya negatif di dunia ini. Enggak juga, Tuhan gak mengatakan begitu. Tetap kita akan mengalami masa-masa sukar juga. Kita akan mengalami pandemi dan mengalami efek dari pandemi yang dirasakan juga oleh semua orang. Gak ada perbedaan, kita semua mengalami. Perbedaannya adalah respon sikap, daya tahan kita saat kita menghadapi pandemi ini. Saat kita menghadapi masalah. Kita punya Allah, seharusnya kita jauh lebih tough, jauh lebih kuat, jauh lebih tangguh dari orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Orang-orang yang percaya pada kekuatannya sendiri. Kenapa? Karena kita punya Allah yang kita bisa pegang. Kekuatan manusia terbatas. Manusia bisa ngomong, nanti aku tolong kamu ya. Tenang saja. Belum tentu nanti dia kalau kita lagi ngadepin masalah dia tolong kita. Kalaupun dia nolong kita, kalau mau nolong kita, belum tentu dia sanggup nolong kita. SDM-nya terbatas, tapi Tuhan SDM-nya tidak terbatas. Ya, saudaraku sekalian, sama seperti yang pemazmur katakan dalam Mazmur pasal 56 ayat 3 dan 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya ku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Waktu aku takut, aku percaya kepada Allah. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita waktu kita takut? Apakah kita percaya kepada Allah dan menaruh kepercayaan kita penuh kepada Allah? Karena hanya Allah yang sanggup menjaga hidup kita. Karena hanya Allah juga yang memiliki kehidupan kita. Kalau sama atasan kita, sama bos kita, kita begitu percaya. Ya, apalagi sama Tuhan, sama Allah yang mempunyai kehidupan. Setelah itu Yesus berkata, percayalah juga kepadaku. Apakah tidak cukup percaya hanya kepada Allah saja? Kenapa Yesus Kristus mengatakan percaya juga kepadaku? Ya, karena Yesus Kristus itu adalah bukti bahwa Allah itu begitu peduli, begitu baik kepada kita. Kenapa demikian? Begini, Allah itu kan mau memberikan putranya Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini, mati ganti dosa kita. Loh, kalau putranya saja diberikan, apa sih yang gak diberikan, saudaraku sekalian? Jadi Yesus Kristus itu adalah mujizat terbesar dalam hidup kita sebenarnya. Tingkat kebaikan tertinggi dari Allah ya Tuhan kita Yesus Kristus itu. Jadi kalau orang lebih menghargai materi, lebih menghargai berkat dunia daripada menghargai keselamatan dalam Kristus Yesus, itu ada yang salah dalam pemahamannya. Rasul Paulus juga berkata, mengingatkan, Ia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua
Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini bisa menjadi pegangan kita. Kalau Tuhan Yesus saja diberikan, anak tunggalnya diberikan, apa sih yang nggak akan diberikan kepada kita? Kalau itu demi kebaikan dan keselamatan jiwa kita, pasti diberikan. Kemudian di ayat berikutnya Tuhan mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kata rumah Bapakku jelas menunjuk kepada surga, tempat di mana Allah berada. Kemudian Yesus mengatakan di rumah Bapakku di surga tersebut banyak tempat tinggal. Kata tempat tinggal diterjemahkan dari kata monai, yang setidaknya kalau dihubungkan dengan kekekalan punya satu pengertian. Yang pertama, ini bicara mengenai tempat yang luas sekali. Tempat yang sangat luas, tak terbatas luasnya. Sehingga mampu menampung semua umat manusia. Jangan takut, jangan khawatir. Saudara tutup usia dan tidak ada tempat di sana, ditolak di sana karena tempatnya penuh. Itu tidak mungkin. Kecuali karena memang kita selama di dunia ini kita murtad, kita meninggalkan Tuhan, bukan karena tempatnya penuh. Di dunia ini ada tempat-tempat tertentu memang bisa penuh. Kota-kota tertentu penuh, penduduknya padat sekali. Sehingga ya mesti direlokasi, dipindahkan orang-orang, jadi kumuh soalnya. Tapi di surga tidak, tempatnya sangat luas, sangat banyak. Ya, saudaraku sekalian, yang kedua ini bicara mengenai bahwa di surga ada tingkat kemuliaan yang berbeda-beda sesuai pengabdian seseorang kepada Allah dan prestasi kesucian atau kesalehannya. Ya, saya juga meyakini tersebut. Di Alkitab ada begitu banyak catatan mengenai tingkat hukuman untuk orang-orang yang berbuat salah dan juga upah untuk orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan yang berbeda-beda. Rasul Paulus juga menyebutkan mengenai ada kemuliaan matahari yang berbeda dengan kemuliaan bulan. Kemuliaan yang berbeda juga dari kemuliaan bulan dengan kemuliaan bintang-bintang. Bintang-bintang sendiri punya kemuliaan yang berbeda satu dengan yang lain. Ini menggambarkan bahwa di kekekalan di surga memang tingkat kemuliaannya beda-beda. Sesuai dengan apa yang kita tabur di dunia ini. Jadi seharusnya ini memotivasi kita. Menjadi daya pendorong kita. Kenapa kita melayani di dunia ini? Bukan supaya untuk mendapatkan berkat materi pujian manusia. Supaya kita menerima janji kemuliaan itu, saudaraku sekalian. Dan kalau kita membaca sejarah gereja, para bapak gereja seperti Origenes, Irenaeus, kemudian Clemens dari Alexandria, mereka percaya dengan beberapa teks ayat bahwa memang di surga tingkat kemuliaan nanti beda-beda. Ya, saya juga meyakini bahwa setiap orang dalam dedikasi pengabdiannya, ketulusannya akan diperhitungkan sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan melalui Rasul Paulus bahwa semua jerih lelah kita di dunia ini tidak pernah sia-sia. Semua diperhitungkan sama Tuhan, sekecil apapun. Ya, setiap sen, setiap rupiah yang kita tabur, setiap keringat yang kita tabur, setiap talenta yang kita tabur untuk pekerjaan Allah, Allah mencatatnya. Ya, saudaraku sekalian. Dan yang terakhir Tuhan Yesus juga mengatakan ini sebagai kuncinya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini sebenarnya inti dari semua ajaran tentang kekekalan, tentang surga. Banyak ajaran tentang surga, mulai dari tempat surga itu seperti apa, gambarannya seperti apa. Ada yang dari beberapa ayat yang dikutip dari Alkitab, ada juga pengalaman-pengalaman orang yang katanya pernah ke surga. Sebenarnya itu tidak terlalu prinsip. Yang prinsip adalah kita akan berada di tempat di mana Kristus kekasih jiwa kita berada. Dan itu cukup. Asal kita bersama dengan Kristus itu sudah cukup. Saudaraku sekalian, marilah
di momen peringatan kenaikan Kristus ke surga ini, kita motivasi jiwa kita untuk melayani Tuhan lebih lagi. Untuk mengisi hidup kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mengabdi juga menjaga kesucian hati, motivasi dan pikiran kita. Hidup saleh, hidup benar di mata Tuhan supaya kelak tiba waktunya ketika kita harus mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini. Apalagi di masa pandemi kita tidak tahu siapapun bisa mengalaminya. Kita bisa menerima janji kemuliaan itu. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang Engkau ingatkan kepada kami. Bagaimana Engkau sudah mengajarkan kepada kami sejak awal dalam pengajaran-pengajaran-Mu. Untuk kami mau menjadi murid-Mu, kami harus siap sedia memikul salib, menyangkal diri, mengikuti jejak Kristus, bahkan siap dibenci oleh semua orang karena nama Tuhan. Bapa, kami juga meyakini bahwa kalau kami setia sampai akhir, bertahan sampai akhir, janji kemuliaan di mana Engkau sudah sampaikan hari ini, itu juga kami terima. Di mana Engkau berada, di situ kami berada. Di mana putra-Mu yaitu Tuhan kami Yesus Kristus tinggal berada, nanti kami juga akan berada. Oh, begitu indahnya janji itu ya Tuhan. Biarlah ini menjadi motivasi kami melayani Tuhan dan berjerih lelah di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami yang lelah, kami yang mungkin penat karena pelayanan jiwa-jiwa, Tuhan kuatkan, segarkan kami. Kalau saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini, berkati hamba-hamba-Mu yang Kau telah pakai untuk menyelenggarakan ibadah ini. Jemaat yang setia memberikan persembahan syukur, setia berdoa, setia mengiring Engkau Tuhan, berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu ke tangan-tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama ini berkati, kita berkata amin. Saudaraku sekalian, besok hari Jumat kita tetap ibadah doa malam bersama via Zoom. Dan minggunya ada ibadah bersama juga melalui virtual, ibadah online dengan mengambil tema pencobaan terberat. Ya, kita akan belajar apa itu pencobaan terberat dari kehidupan mereka, orang-orang saleh, dan bagaimana mereka melewatinya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin.